ya. Karena Gimana santri itu kita dituntut siap dengan era apapun, siap di kehidupan apapun ya. Saya sempat podcast sama Mas Apik Ali, Iya. Mas Akin. Kata Mas Apik Ali, ya orang-orang programmer itu ya kalau bicara salary ya cukup tinggi. Bener gak sih? Oke, jadi untuk para santri, sejenuh apapun ya kalian mengaji atau udah berapa lama kalian di pondok, pokoknya selesaikan saja. Jika sudah menemukan satu bidang yang kalian suka, fokus, kejar, passionnya taruh di situ semua, pasti kalian dapet sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Suara NU, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama saya Rahman Hadori dalam acara Podcast NU. Nah, pemirsa, di sesi kali ini kita sudah kedatangan anak muda NU yang cukup dibutuhkan di masa sekarang, di masa digital ya. Bersama saya sudah hadir Mas Zainal Mutakin. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Mas Hadori. Alhamdulillah. Saya biasanya panggil Mas Akin ya. Iya benar. Ya, Mas Akin ini beliau saat ini menjadi product designer di Sosiola, salah satu perusahaan marketplace produk kecantikan Mas ya, betul ya? Betul. Dan tapi tentu beliau kader NU ya. Iya, jelas. Selain sebagai kader PMI dulu di UIN Ciputat, Iya. beliau juga pernah mondok di pesantren apa Mas? Fathul Huda. Oke, di pesantren Fathul Huda di Demak. Nah, jadi ini lagi-lagi saya bilang anak muda yang sangat dibutuhkan di zaman sekarang. Ya, oke Mas Akin, bagaimana kabarnya Mas Akin? Sehat-sehat. Oke, jadi tadi berangkat dari mana ini? Berangkat sekarang dari Kemanggisan, Jakarta Barat. Oke, kontrakan di sana ya? Iya, kontrakan bareng istri di sana sekarang. Oh, pengantin baru. Oh iya. Selamat Mas Akin. Terima kasih. Sakinah mawaddah warahmah. Amin. Oke, jadi Mas Akin sekarang sibuk apa ini? Kesibukan ya kerja ya jelas untuk sehari-hari di tadi yang telah disebut di Sosiola ya, dan mungkin sisanya kerja juga bantu-bantu istri. Ya gitulah ya. Oke, Mas Akin, mungkin ini warga NU, pemirsa Suara NU pengen banyak yang tahu nih soal sebelum menjadi seorang product designer di Sosiola. Mas Akin ini dulu di mahasiswa masuk fakultas apa, kemudian sehingga kemudian sekarang menjadi seorang pekerja di bidang IT ya. Mungkin bisa diceritakan dulu mungkin masa-masa muda Mas Akin. Oke, Sekarang muda juga ya. masih muda ya. Masih muda ini Mas. Masa-masa dulu belajar, proses belajar. Oh, kalau gimana bisa sampai product designer Sosiola tentu panjang ya. Mungkin aku singkat dulu, memang tertarik di dunia IT, cuma suka ngoprek-ngoprek HP aja dulu waktu masih SMA, MA. Terus paham sedikit bahasa program, lulus dari Fathul Huda tadi, ambil kuliah yang agak ya coba menantang nih apa ya yang di jurusan. Aku kan dulu MA-nya IPA ya. Iya. Jadi kan jurusan yang bisa dipilih biasanya kedokteran dan lain-lain. Tapi karena kedokteran kayaknya sadar diri nih. Jadi coba turun level dikit yang peminatnya banyak, apa nih, teknik informatika ya. Kebetulan Teknik informasi. iya, teknik informasi, atau kalau di kampus saya di UIN, saya lulusan UIN tahun 2019, UIN Jakarta, jurusan teknik informatika. Terus ya di situ awal mula menekuni bidang IT ya, cuma belum sebagai product designer. Belum sebagai profesional ya. Iya, belum profesional dan belum spesifik seperti sekarang bidangnya. Dia masih programmer yang suka sambil dapat proyekan di masa kuliah gitu, yang akhirnya molor. Berarti Mas Akin masuk UIN tahun 2013 di jurusan Teknik Informatika. Nah, anak UIN Jakarta nih. Ini anak alumni UIN. Saintek ya. Saintek. Oke, Mas Akin, bicara soal product designer, berarti kan bicara soal UI UX. Mungkin bisa dijelaskan dulu nih, UI UX tuh sekarang kan cukup populer ya di kalangan dunia digital. Mungkin bisa dijelaskan dulu apa itu UI UX dan kaitannya dengan pekerjaan yang sekarang dilakoni oleh Mas Akin.
Oke, sebenarnya UI UX dan product designer itu sama ya. Iya. Karena hanya penyebutan title aja yang berbeda di setiap perusahaan. Ada yang menyebut product designer, ada yang menyebut UI UX. Tapi intinya dulu itu bisnis IT sering terkendala saat dia melaunch aplikasi, nggak support atau nggak cocok saat dipakai. Iya. Karena dulu kita kenalnya hanya bisnis IT gitu. Bisnis IT ada orang mikirin bisnis, untuk mendapatkan income seperti ini idenya di coding sama tim programmer. Nah, di situ ada satu potongan yang hilang, kita kenal dengan namanya sekarang divisi produk. Jadi sekarang ada divisi produk, divisi tech atau teknis, dan divisi bisnis tadi ya tentunya. Nah, di UI UX itu di dalam divisi produk itu tadi melengkapi tengah-tengah antara bisnis dan tech. Jadi kenapa ada divisi ini dan kemudian apa aja isinya? Salah satunya UI UX tadi itu untuk tadi ya agar meminimalisir kegagalan pembuatan aplikasi atau software digital apapun ke pasar. Karena di produk itu kita mempelajari persona atau tingkah laku calon pengguna. Oke. Ya, jadi kayak contoh di Sosiola, bisnis kecantikan, pasti perempuan. Untuk mendevelop atau membuat aplikasi perempuan, itu yang bagus gimana? Itu tim bisnis kan kadang nggak mikirin. Tim IT yang penting coding. Nah, tim produk lah yang mikirin itu. UI UX sendiri itu membuat desain interface. UI kan user interface, user experience UX-nya. Jadi kita membuat tampilan nggak hanya tampilan tapi harus nyaman secara experience dan itu layak pakai di pasar. Nah, intinya gitu ya divisinya. Oke, ini bahasa-bahasanya menurut saya masih sedikit asing ya. Karena saya bukan orang IT. Tapi Mas Akin sudah berapa lama sebagai product designer di Sosiola? Kalau di Sosiola sih belum ada setahun ya. Oh, belum ada setahun. Cuma kalau pengalaman di bidang UI UX sudah hampir 4-5 tahun ke belakang ini. Ya. Jadi dari pengalaman itu kemudian memberanikan diri ngelamar kerja di Sosiola itu. Iya, benar. Boleh diceritakan nggak dulu kenapa bisa ngelamar kerja di Sosiola, atau apa mungkin dilamar nih? Ya, mungkin dua-duanya lah ya. Saya mengenalkan diri dengan resmi. Terus ternyata diminati dan akhirnya melalui proses beberapa tahapan ya mungkin saya cocok gabung. Ya awalnya ada beberapa opsi cuma dari segi tantangan kayaknya belum pernah nih aku masuk ke marketplace, apalagi marketplace yang produknya kecantikan. Ya, untuk cowok kan cukup asing ya. Akhirnya di situ kita malah belajar juga kan apa-apa jenis-jenis skincare dan lain-lain. Tapi ya seru sih setelah join, jadi tertarik karena unik itu tadi. Iya. Oke, Mas Akin kan santri bahkan 9 tahun di pesantren. Apa yang membuat Mas Akin tertarik akhirnya masuk ke berkarir di dunia UI UX atau berkarir di dunia IT gitu? Oke. Tentu yang pertama sebelum kuliah udah minat. Terus yang kedua pas kuliah kebetulan dimasukkan takdirnya di minat yang sama teknik informatika. Tapi sebenarnya teknik informatika dengan lulus menjadi UI UX itu hanya mungkin irisannya 10% 20% ya. Adalah satu mata kuliah di kuliah yang secara spesifik mempelajari interaksi teknologi yang dibuat dengan manusia. Nama kuliahnya interaksi manusia dan komputer. Nah, tapi kan itu hanya bagian kecil ya. Jadi ceritanya saya nggak langsung masuk UI UX, dulu tetap magang sebagai programmer. Ya, berarti kalau programmer tuh coding ya? Coding, tapi saya spesifik di front end lebih ke tampilan ya. Bukan di data belakang. Mungkin gampangnya seperti itu. Magang di Dompet Duafa 3 bulan dan kebetulan disuruh untuk join secara profesional resmi, bukan magang lagi. Magang dulu sebagai syarat PKL aja sebenarnya. Jadi nggak tahu kenapa. Oh, dulu tuh masih ada syarat itu ya? Iya, masih di UIN Teknik Informatika selain skripsi PKL juga wajib. Pernah PKL di mana-mana ketolak, akhirnya diterima di Dompet Duafa ini. Nah, mungkin di situ titik awal karir sebagai IT ya. Dari situ fokus ke programmer tapi
jobnya lebih digeneralisasi sebagai IT support. Jadi nggak hanya ngoding, ya bisa aja instalasi jaringan dan lain-lain. Dan ya ada titik kayaknya kuliah tersingkirkan nih gara-gara kerja. Akhirnya fokus balik lagi, selesai skripsi. Nah, usai situ baru fokus ke UI UX karena ada teman yang mengenalkan gitu. Oke. Nah, sebagai seorang santri yang tentu belajar kitab kuning, belajar nahu sorof, belajar ilmu agama yang cukup banyak cabang ilmu ya. Kemudian ilmu umumnya kan mungkin kita belajar juga tapi tidak sebanyak yang tadi itu. Mungkin saya pengen tahu seberapa besar pengaruh dari pesantren itu kaitannya dengan pekerjaan yang sekarang dilakoni sama Mas Akin. Oke. Kalau kaitan secara langsung mungkin nggak ada ya karena tentu ilmu yang dipelajari sangat berbeda. Oke. Atau mungkin kalau pondok pesantren yang modern itu mungkin ada lah ya belajar komputer dan lain-lain. Tapi untuk ekstrakurikuler di pesantren saya dulu itu tidak diajarkan. Jadi murni belajar sendiri. Kalau mempengaruhi secara psikologis mungkin ada ya. Iya, karena santri itu kita dituntut siap dengan era apapun, siap di kehidupan apapun ya. Apalagi kita nggak boleh tutup mata dengan perkembangan teknologi yang kita tahu 10 tahun lalu seperti apa, tiba-tiba sekarang udah zaman artificial intelligence, ya kan? Itu kita nggak boleh tutup mata. Termasuk saya siap juga kuliah di non agama ya. Nah, salah satunya ini tadi teknik informatika. Ya sesuai prinsip kaidah ahli fikih lah, al muhafadzatu alal qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah ya. Intinya kita siap pokoknya jika ada hal baru yang tentunya baik untuk kita dan mungkin sekitar, kita memberi efek bagus. Nah itu kan tentu diajarkan di pesantren juga kan. Kita dituntut untuk siap untuk hal itu. Jadi kaidah aswaja itu ya memang harus diimplementasikan ya. Benar. Nah, tapi sejauh pantauan Mas Akin nih, santri-santri semacam Mas Akin ini sudah banyak belum sih yang berada pada jurusan umum yang kayak IT seperti Mas Akin, udah banyak belum? Kalau aku lihat misalnya pasti, di Jakarta ya misalnya. Ya kalau background santri yang benar-benar pure santri apalagi NU ya, itu mungkin yang profesional belum terlalu banyak, tapi sudah ada di beberapa bidang pasti sudah ada. Ya, termasuk juga nggak hanya IT ya, umum tuh nggak hanya IT. Jadi sering saya temui juga di bidang kayak desainer yang umum, bukan desainer aplikasi itu basicnya santri pasti banyak banget. Seperti sekarang nih ada video editor dan lain-lain kan jurusan umumnya, broadcasting, live streaming dan lain-lain. Itu udah banyak, cuma mungkin kita perlu kenalin itu ke pesantren biar nggak semuanya terpaku setelah mondok tuh harus jadi kiai. Jadi harus ada pembagiannya. Ya harus ada yang jadi itu. Iya, betul. Cuma kita harus tahu proporsional ya. Benar. Ya. Mas Akin, tapi di tempat kerja Mas Akin misalnya di Sosiola ya. Sudah pada tahu belum kalau Mas Akin tuh santri gitu? Dan tanggapan mereka gimana gitu? Ini programmer tapi santri, atau ini product designer tapi santri? Iya, mungkin belum ada ya. Mungkin ada yang beberapa yang udah tahu kayak ya pasti follow sosial media, tahu kehidupan di luar pekerjaan seperti apa. Ternyata kehidupannya dulu pesantren, pernah mondok atau gimana ya. Cuma secara keseharian sih kayaknya nggak ada yang bahas itu. Iya. Jadi profesional aja seperti yang lain. Mas Akin, berarti Mas Akin itu memang benar-benar belajar dari nol ya? Artinya waktu di pesantren itu memang ekstrakurikuler tidak ada soal IT? Oh nggak ada. Belajarnya memang ya otodidak aja? Iya, kalau penggunaan komputer ada lah ya. Iya pasti itu ya. Cuma yang spesifik coding aja aku baru tahu di kuliah ya. Terus istilah-istilah lain, bahasa pemrograman, terus software yang digunakan apa itu sebenarnya pas di kuliah aku mulai dari nol. Jadi pas ngelihat tuh pasti ada mindernya. Apalagi ada yang lulusan SMK, yang SMK-nya informatika dan lain-lain. Cuma ya itu harus siap dijalani aja. Lama-lama kita bisa beradaptasi. Mas Akin berarti madrasah aliyah? Madrasah aliyah. Wah, keren ini. Dan bukan negeri ya? Bukan. Swasta ya? Iya, milik pesantren itu sendiri. Masuk ke UIN berarti kan diseleksinya cukup ketat. Biasanya kalau yang saintek ya. Iya. Berapa dulu Mas satu angkatan? Kalau satu angkatan yang diterima 70-an. Dari
Setahu Mas Akin, setahu Mas Akin. Setauku. Nah itu aku nggak tahu tuh karena masuk sendiri kan lewat beberapa jalur ya. Oh iya, Undangan, betul. SNMPTN, tulis SBMPTN, dan aku sendiri lolos lewat seleksi perguruan tinggi Islam. Atau mungkin sekarang namanya SPMB PTAIN atau ya mungkin ya. SBMPTN kali ya. Kalau yang di aku sendiri kuotanya hanya 7 lewat SPMB PTAIN dari 900-an 900 pendaftar yang masuk teknik informatika yang di UIN. dipilih ke-7. Iya, yang lewat jalur itu. Wah, ini orang pilihan ini. Dan mungkin hokinya juga. Doa orang tuanya alhamdulillah mujarab berarti ya. Iya. Oke, Mas Akin, tapi Mas Akin happy nggak dengan karir yang sekarang dilakoni, apa kerjaan yang dilakoni sekarang? Titik happy muncul nggak begitu aja ya. Pas sudah kerasa enaknya baru happy ya. Gitu Dulu ya? pasti kenapa nyebur di sini ya, ngelihat saingan begitu banyak, terus lihat teman-teman yang kayak lebih jago nih, lebih jago. Ya tergantung mental sih. Kalau kita nggak coba ngikuti ya kita sendiri yang tergusur, akhirnya berpindah jalur. Cuma sekarang ya udah merasa happy sih, nggak nyesel sama sekali bahkan masuk ke dunia IT. Oke. Jadi soal happy dan tidak happy itu tergantung mental kita juga ya. Tapi pernah nggak sih Mas Akin merasa, waduh, gua kayaknya kerja di sini kok banyak banget tuntutan. Pernah nggak sih gitu? Atau dimanapun ya? Karena kan Mas Akin selain di Sosialia dulu pernah kerja sebelumnya di tempat lain kan? Iya. Gimana tuh? Pernah nggak mengalami masa-masa itu? Tentu pernah ya. Justru enaknya sekarang bidang tadi product designer itu udah spesifik. Ibarat kuliah tuh udah mungkin S2, S3 udah mengerucut ya. Nggak cuma ilmu generalnya. Kalau dulu awal bekerja yang aku bilang tadi masih sebagai IT support. Itu apapun yang terkait IT pasti ya aku yang disuruh kan. PC rusak. Terus bahkan belanja komputer suruh riset dan lain-lain itu. Nah itu titik jenuh di situ. Kayaknya nggak baik ini kalau dilanjut terlalu banyak bidang yang dipelajari. Mas Akin, bagaimana cara Mas Akin menghadapi kesenjangan dari santri misalnya kan, kemudian ke teknologi informasi yang berbasis IT itu kan biasanya kan kita sehari-hari tidak belajar itu, masuk kuliah harus belajar itu, cara beradaptasinya gimana gitu? Nah itu skillnya santri sih. Oke, gimana itu skill santri itu? Skill santri ya kita pinter serawung ya. Jadi jangan hanya di kelas belajar materi yang dikasih aja. Tentu kita bisa memilih nih teman mana yang baik didekati, bukan dimanfaatkan ya. Didekati tentunya kita pengen belajar tujuannya. Nah, kita punya porsi nyaman yang beda-beda. Kalau aku dulu nyamannya belajar dari temen. Nah, jadi ketika aku belajar IT terus nggak paham di suatu mata kuliah, ya aku nanya ke teman aja setiap di luar jam kuliah. Dan salah satu cara agar aku selalu mengingat itu tadi, mempraktekkan yang aku paham ke kelas. Jadi di luar kampus aku dulu punya komunitas rumah coding namanya. Iya. Rumah coding ini salah satu kegiatan ekstrakurikulernya PMII Saintek UIN Jakarta lah ya. Jadi aku di situ sebagai ketua 1 tahun dan ngajar kurang lebih 2 tahun. Nah, itu mungkin sih untuk mengatasi. Aku belajar ini, aku sharing ke adik kelas. Gitu. Ada berapa anggotanya rumah coding itu? Kalau banyak kan dari Sesuai dengan jumlah kader PMI? Oh enggak, bahkan di luar pun boleh join kok. Enggak gitu. harus kader yang belajar di situ. Itu umum. Jadi siapapun yang tertarik belajar silahkan gabung. Biasanya setiap sore sebelum maghrib. Itu sempat booming itu di internal PMI. Oh iya. Berarti Mas Akin pelakunya nih ya? Oh iya, tentu ada senior lain yang lebih ada senior lain ya? membuka jalan itu. Saya kan iya. mungkin meramaikan di masa 2015 kalau nggak salah. Gini ya, kalau saya sih melihat kan memang orang santri yang berada pada dunia kerja di bidang IT ini kan masih minim ya. Maksudnya masih tidak banyak lah jumlahnya, nggak sebanyak yang lain. Makanya ketika dengar PMI punya rumah coding itu kayak suatu pencerahan. Iya kayak menginspirasi gitu. Dan sampai sekarang masih ada itu Mas? Sepertinya masih, bahkan sekarang nggak cuma belajar ya, mengadakan lomba IT juga kerjasama dengan sponsor-sponsor yang ya dikenal lah, entah menggait Google, menggait Lenovo atau brand-brand HP buat hadiah ya. Setauku aku kalau lihat sih seperti itu ya. Sudah sejauh itu ya kerja-kerjanya ya.
Tapi masih sering pertemuan dengan kader-kader, dengan anggota rumah coding atau seangkatan dulu. Mungkin kalau habis setahun lulus sih masih ya. Cuma kalau sekarang udah sibuk dengan pekerjaan sendiri dan jauh kan Ciputat sama Jakarta Barat, jadi udah nggak pernah lagi ke sana. Iya. Mas Akin, menurut Mas Akin sebagai product designer di Sosiola ya, di perusahaan marketplace kecantikan, apa tantangan yang sekarang dihadapi? Kemudian mungkin solusinya yang perlu diperkuat apa? Kalau sekarang tantangan yang paling berat tuh ya tentunya kita membuat produk digital, aplikasi pengennya dipakai ya. Sedangkan Sosiola itu kita fokusnya nggak hanya di bidang digital. Makanya Sosiola punya market di mall-mall. Tujuannya user bisa nyoba produk kecantikannya langsung. Jadi nggak hanya lihat-lihat KOL, lihat-lihat review dari internet tentang suatu produk kecantikan, tapi emang di offline store-nya kita sediakan hal seperti ini. Nah, tantangannya kita bisa menyeimbangkan pengunjungnya yang belanja offline dan online tuh seimbang gitu. Jadi kita nggak mau salah satu sisi aja yang kuat, dan mungkin itu yang perlu ditingkatkan, apalagi saingan-saingan marketplace banyak sekali ya untuk menggait pengguna biar nggak pindah aplikasi, dikasih video reels dan lain-lain. Nah itu mungkin yang perlu kita adaptasi, mana yang dipilih, yang bisa dipilih yang baik diterapkan biar imbang nih, offline banyak, online banyak. Iya. Oke, Mas Akin di awal sempat bilang bahwa santri itu ya tadi ya salah satu kelebihannya dia fleksibel. Ketika dia nggak tahu dia bertanya. Soal coding misalnya Mas Akin bertanya ke teman-teman yang sudah tahu. Tapi kalau yang soal UI UX ini cara mengembangkan, gimana cara Mas Akin mengembangkan kemampuan keterampilan itu? Karena udah di luar masa kuliah ini ya. Kalau IT kan masih masa kuliah. Jadi dulu nekat sih. Jadi lulus 2019 aku lulus. Pengennya ya cuma di pikiran mungkin ini aku kerja fokus kayak sebelumnya. Kalau nggak programmer ya mentok-mentok IT support lagi gitu. Terus kemudian ada teman yang menawarkan karena dia mau pindah posisi ke kantor lain, saya suruh ngisi kekosongan ini. Gimana, tertarik nggak UI UX? Akhirnya aku belajar 2 malam. Ya kursus online ada. Jadi aku pelajari basic tentang desain produk itu seperti apa, penerapan dan handover tuh hasil desain yang udah jadi kan pasti dipakai programmer ya. Ini desainku nih, kan desain belum bisa dipakai. Terus ibaratnya arsitek dan teknik sipil ya. Ini product designer dan programmer. Nah di situ aku belajar gimana cara handover yang bagus, dan ya lolos interview di perusahaan pertama di waktu itu Gatot Subroto, perusahaan Mitra Telkom tahun 2019. Oke, Mas Akin sebagai alumni santri, bahkan mungkin masih disebut santri ya, ada nggak cara-cara santri biar bisa belajar kayak Mas Akin, bisa sampai pada titik menjadi seorang IT yang profesional gitu? Ada tips-tips khusus nggak dari Mas Akin? Tentu jangan kudet ya. Jangan kudet. Yang pertama, FOMO itu bagus ya. Kita pengen ngikutin apa aja yang baru, cuma yang penting itu bermanfaat dan sesuai passion ya. Nggak harus IT. Kalau misal di case ini sebagai gimana sih santri pengen jadi IT, apalagi teknologi itu update terus, jadi jangan bosen nyimak apa aja yang terbaru. Terus nggak hanya memakai produk digitalnya, kamu cari tahu cara membuat produk digital ini apa sih isinya, siapa aja tim yang terlibat. Nah dari situ pasti mulai terbuka, oh ternyata untuk membuat suatu aplikasi aja tuh tim yang terlibat divisinya seperti ini, sebanyak ini. Kayaknya aku lebih condong ini. Nah kita udah tahu tuh nama nama spesifik bidang yang kita tertarik, kita bisa menyelam lebih dalam kan. Oh ini bidangnya tentang apa? Kayak tadi UI UX, aku yang tadinya belum tahu, aku cari tahu dulu. Mungkin jenjang karirnya seperti apa? Kira-kira pekerjaan ini seberapa lama bertahan? Nah itu kita ikuti terus. Metode pelajarnya apa aja? Kalaupun ada kursus online, ikuti aja. Oke. Jadi tidak menutup kemungkinan orang-orang awam, orang-orang yang sama sekali tidak tahu menau awalnya itu bisa menjadi seorang programmer, menjadi seorang UI UX, itu bisa ya? Bisa. Bahkan mungkin gini, di
teknik informatika tuh salah satu teknik yang saingan kerjaannya banyak. Contoh kita ada teknik elektro, ada teknik mesin dan lain-lain. Yang kita belajar alat nggak semua orang punya. Oke. Elektro mesin. Nah kalau teknik informatika alat belajar kita cuma laptop. Iya. Orang yang nggak jurusan teknik informatika pun bisa belajar itu. Modalnya yang penting punya laptop, ada kuota internet. Nah saingan justru itu lebih banyak ya. Mahasiswa teknik informatika di sini jangan terlalu pede lulus langsung udah kerja, karena bahkan saya banyak temuin jurusan biologi, jurusan bimbingan konseling sekarang jadi programmer. Jadi itu membuktikan kalau santri pun juga bisa belajar itu. Yang penting punya modal, mau, passionnya ada, laptop, internet udah. Dan lagi-lagi saingan tetap ada untuk orang-orang yang di IT juga ya. Iya. Ya. Nah, saya sempat podcast sama Mas Apik Ali, Mas Akin. Kata Mas Apik Ali, ya orang-orang programmer itu ya kalau bicara salary ya cukup tinggi. Bener gak sih? Tentu sesuai pengalaman ya. Sesuai pengalaman ya. Kalau dibilang tinggi ya dibanding pekerjaan lain ya kayak sepertinya lebih tinggi aja. Kalau nggak bisa dibandingkan di bidang yang sama tapi beda perusahaan pasti beda juga. Jadi karena emang tingkat kesulitannya juga cukup ini ya. Tingkat stresnya juga tinggi. Tingkat stresnya cukup tinggi ya. Jadi makanya orang menghargai itu ya. Dan lagi pula kayaknya rumus-rumus itu kelihatannya pusing. Saya ngelihat orang lagi coding itu ya. Itu kayak rumus matematika bukan, kimia bukan. Logikanya sih yang penting diasah. Jadi kalau karakteristik orang bisa tahan banting di IT itu emang mental problem solvingnya tinggi. Karena logic yang diselesaikan di semua coding ya tujuannya menyelesaikan sebuah masalah kan. Dan katanya orang IT itu nggak kenal waktu ya. Kadang-kadang jam sekian itu. Bener gak sih? Ada waktunya, bukan nggak kenal waktu ya. Ada waktunya. Jadi ada yang nyaman kerja malam. Gitu. Terus mungkin kalau pagi nggak bisa mikir ya. Jadi nggak bisa dihubungin orang IT kalau pagi. Terus misal ada error nggak bisa langsung benerin saat itu juga, karena memang ada masanya masing-masing dia nyaman bekerja. Dan terkenalnya IT itu flexible hours ya kalau kerja. Ada jam yang nggak bisa dipatenkan gitu ya. Yang penting tugas dikerjakan, apapun yang diberikan dia sanggup, itu aman lah. Jam kerja berapapun ya udah nggak apa-apa. Oke, Mas Akin, kami sempat mendengar bahwa Mas Akin juga bantu-bantu di Super Apps and Online ya. Iya. Katanya bantu-bantu itu juga. Dulu sempat bantu apa di Super Apps and Online itu? Nah iya. Ngebantuin bagian apanya? Front end-nya atau apa gimana? Mungkin ini salah satu produk yang aku bangga banget ya ikut terlibat ya. Iya. Jadi di tahun 2021 itu NU Online launching NU Online Super App versi 1 di ulang tahun NU 31 Januari 2021. Cuma waktu itu cukup memprihatinkan ya, rame di awal karena diumumkan langsung ketum waktu itu Pak Kiai Said. Tapi setelah dilihat analitiknya, progres downloader dan penguninstall tuh lebih tinggi uninstall kan. Nah itu tadi, karena di suatu perusahaan hanya ada bisnis dan IT, nggak ada orang produk. Nah waktu itu aku cukup mengapresiasi sih NU Online membuka keterlibatan siapapun, umumnya santri ya, untuk join di NU Online, fokus di bidang UI UX. Nah kebetulan aku udah ada pengalaman di tahun 2021 itu di UI UX kan. Jadi aku ikut coba dan ikut mengajukan diri ya, pengen join nih. Nah, ternyata lolos. Waktu itu ada Mas Miftah juga yang senior lah, yang udah di sini lebih dulu. Keterlibatannya sendiri, pertama aku cukup kaget untuk sekelas NU Online yang luar biasa kita kenal, IT-nya ternyata nggak banyak. Iya. Terus aku nanya, ini aku ngerjain apa? Itu nggak ada yang bisa jawab. Oh, jadi kekosongan itu aku perlu ngisi nih gitu. Ada tim yang memang ditugaskan memantau, tapi memang spesifiknya kan bukan teknologi. Tim NU Online kan redaksi ya. Jadi aku harus bantu di tengah-tengah menengahi komunikasi nih yang dipengen dari tim bisnis, kalau mungkin NU Online redaksi, sama yang bisa dikerjakan sama tim teknis atau IT. Nah aku masuk di tengah sebagai product manager waktu itu. Selain UI UX, aku menengahi product manager yang tugasnya membagi timeline, tugas apa yang dikerjakan, fitur apa yang digarap, itu semua sih. Dan ya cukup
menarik karena aku kan IT ya, tapi fitur NU online kan ibadah ya. Nah itu juga menjadi challenge-nya ya. Dimana waktu sholat itu kan yang mempelajari orang-orang falak. Terus rumus kayak tanggal hijriah dan lain-lain. Nah itu metodenya seperti apa? Ternyata di dunia ini banyak banget dan tanggung jawab itu jatuh ke product manager. Aku mencari data mana nih perhitungan waktu sholat yang pas, gimana cara menentukan kalender hijriah, terus misal apalagi NU fleksibel, ada ru'yat hilal kalau ada tiba-tiba istiqmal gimana ya gitu. Dan aku bisa menerjemahkan itu ke tim programmer. Nah itu tanggung jawabnya. Nggak bisa dari tim riset, tim redaksi atau tim mahasiswa yang ikut membantu. Dulu yang bantu cukup banyak, langsung ke programmer. Jadi semua masuk ke aku dulu. Aku menerjemah bahasa itu ke apa yang dipaham oleh tim programmer. Jadi penengah lah. Iya, gitu. ini bedanya produk desainer yang santri dan bukan yang mungkin tahu istiqmaliyah, tahu falak. Nah, jadi, mungkin manfaatnya itu ya. Jadi ya. Santri kalau mau fokus di IT banyak bidang yang kita masih perlu kembangkan ya. Tapi Mas Akin ini amal jariah loh Mas Amin, Akin. amin. Sampai sekarang dan tim ya. Iya, banyak digunakan kan sama orang. Ketika orang mau sholat kiblat kadang-kadang kan gimana nih. Terus apalagi belum lagi khutbahnya. Banyak banget itu yang sekarang mengandalkan yang online. Kayak terakhir tuh saya podcast sama Mas Fahmi. Dia pengasuh pesantren di Depok itu. Jadi ya pengguna setia karena banyak di situ fitur-fitur yang ya otoritatif lah bicara soal NU, aswaja, sholawat dan lainnya. Jadi ya mudah-mudahan jadi amal jariah Mas Akin. Tapi Mas Akin merasa ada kesulitan nggak dulu waktu bantu-bantu di Super Apps itu? Iya, online Super App ya. Kesulitannya itu ya, meskipun aku pernah di pesantren juga, cuma kan nggak fokus bidang. Oh ternyata perhitungan sholat ke depan aku bakal perlu paham nih. Ternyata sekarang dituntut untuk paham. Dan itu mau nggak mau kan. Jadi ngoreksi, terus mungkin kesulitannya aku memahami atau memfilter keinginan-keinginan para pengguna dan dari sisi internal. Jadi aku menengahi nih. Kalau nggak aku tengahi, uninstall banyak gitu. Jadi apa sih pengennya orang NU online dengan aplikasi ini dibanding dengan apa sih maunya orang NU yang memakai ini kan beda. Jadi pengennya kan Mas Ahdori sendiri nyebut khutbah, kiblat, nah itu kan tools ya, semacam alat yang membantu ibadah keseharian. Sedangkan online sendiri kan berita, kantor berita. Jadi kita jangan egois menonjolkan semuanya berita. Kita tonjolkan apa yang dimanfaatkan oleh makanya disebutnya masyarakat. Super Apps karena banyak aplikasi. Nah, karena mimpi itu dulu awalnya emang bisa ya jadi super app. Nah ternyata setelah dijalani mimpi itu pelan-pelan kelihatan ya. Terwujud. Ya. Sekarang ada fitur zakat dan donasi pembayaran. Nah mungkin itu ke depan. Sekarang paling terbaru ya. Fitur zakat itu. Nah Mas Akin sebagai seorang IT, sebagai seorang product designer nih melihat bukan perkembangan teknologi sekarang yang begitu canggih. Mas Akin sendiri melihatnya gimana? Menurut Mas Akin ke depan akan bagaimana? Sudah bisa membayangkan belum? Kalau aku sebenarnya nggak terlalu khawatir ya untuk perkembangan itu karena banyak hal yang bisa bermanfaat. Nah, tapi kan nggak semua yang bermanfaat itu baik ya. Jadi yang aku takutkan justru kemudahan di era teknologi ini disalahgunakan. Contoh kita sekarang mencari hal apapun referensi mengaji, terus mentafsirkan semua hal yang kita pengen tahu, entah itu kitab kuning atau Al-Quran, ada loh sekarang artificial intelligence ataupun kita bisa kenal dengan NLP ya, natural language processing untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita, contoh ChatGPT atau apapun. Dan apakah itu 100% kita bisa memakainya? Kemarin kan udah dibahas ya di Munas dan Konbes. Nah, yang jelas kita nggak bisa langsung aja ya, karena itu kan proses hal yang diterjemah oleh mesin. Nah, saya yang cukup khawatirnya hanya orang jadi males belajar langsung ke guru, ke ngaji ke pesantren, hanya mengandalkan itu sih yang aku lihat ke depan. Cuma untuk manfaat aku nggak terlalu khawatir karena
pasti teknologi yang semakin bagus ya, asal kita bisa menggunakannya Siap. di organisasi kita tentunya atau di masyarakat umum dengan baik ya pasti bermanfaat. Digunakan sebagaimana mestinya. Iya, benar. Jadi seluruhnya berpatokan pada teknologi juga nggak baik, Nggak baik. kayaknya ya. Makanya di Munas NU kemarin dalam konteks belajar agama haram hukumnya ke LGBT atau ke AI. Iya. Oke, Mas Akin, terima kasih nih atas waktunya. Terima kasih juga Mas Hadori. Ahdori. Ya, maaf salah sebut lagi. Mudah-mudahan Mas Akin bisa mengkader orang nih, kader santri yang lain biar makin banyak orang-orang pintar kayak Mas Akin. Mungkin terakhir nih Mas Akin, silakan untuk para santri agar jangan minder, kemudian yakin bahwa setiap orang tuh punya nasibnya masing-masing dan mari kita sama-sama berjuang untuk ikut serta bersaing di dunia di bidang apapun. Iya, benar. Oke, silakan Mas Akin. Oke, jadi untuk para santri sejenuh apapun ya kalian mengaji atau udah berapa lama kalian di pondok, pokoknya selesaikan saja. Jangan takut di luar ada apa. Kalian setelah keluar yang penting siap dengan era modern. Bidang itu banyak sekali, kalian bisa tekuni. Jika sudah menemukan satu bidang yang kalian suka, fokus, kejar, passionnya taruh di situ semua, pasti kalian dapat sih. Jadi nggak akan terombang-ambing masa depannya. Mungkin itu sih Mas Adori. Oke, baik, terima kasih Mas Akin. Kita doakan mudah-mudahan Mas Akin sukses dan sehat selalu. Amin. Pemirsa Suara NU, demikian perbincangan kami dengan Mas Akin, produk desainer Sosiola. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.